Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita akan nyoba build di dalam casing yang baru rilis kemarin-kemarin dan brandnya juga baru masuk ke Indonesia, yaitu Trix. Yes, bukan Trix, bukan juga Tri-X, tapi Trix. Begitu sih katanya, ya namanya itu Trix. Nah, di build kali ini kita akan coba bahas sedikit casing barunya mereka, yaitu Luka L70 dan juga cooler mereka yaitu Trix Panorama 360. Oke, pertama-tama kita bakalan bahas dulu casingnya deh. Trix ini sebetulnya brand yang baru banget muncul di dunia PC. Jadi di sini mereka membangun brand premium dengan membuat case yang premium dan juga cooler yang premium. Di sini mereka ngerilis casing Luka L70 mereka, casingnya full aquarium dan juga masih masuk ke kelas mid tower case. Tapi jangan tertipu oleh tampilannya, ini bukan casing dual chamber. Karena yes, di casing ini penempatan power supply-nya masih ada di bagian depan. Untuk posisi defaultnya sih emang ada di posisi atas seperti ini. Tapi karena case ini modular, jadi posisi power supply juga ini bisa dipindahin di bagian ke bawah, tetapi drawbacknya jadi nggak bisa pakai motherboard BTF apabila kita pindahkan power supply yang ke bagian bawah. Jadi di sini kita bakalan pakai posisi defaultnya aja di bagian atas karena kita buildnya bakalan pakai motherboard yang pakai BTF. Jadi untuk support motherboardnya juga di sini casing ini udah jelas ya, yang pastinya bisa support up to E80X, dan yang jelas juga casing ini udah support back connection untuk motherboard BTF, Project Zero atau enggak Stealth. Lalu untuk support fan dan cooling di casing ini pun udah cukup lumayan banyak banget ya. Di bagian depan samping kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm atau juga radiator yang up to 420 mm. Lalu di bagian bawah kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm juga, tapi radiatornya cuman hanya up to 360 mm. Lalu di bagian belakang juga kita bisa pasang 1 buah fan 120 mm, dan di bagian atas kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm atau radiator 420 mm apabila posisi power supply ada di bagian bawah. Tapi apabila konfigurasi default seperti ini, kita cuma bisa pasang 2 buah fan 140 mm atau enggak radiator up to 240 mm. Nah, lalu di bagian depan juga kita ini udah dikasih GPU bracket holder yang udah built-in ya di dalam casingnya. Jadi kita udah nggak perlu khawatir lagi ketika kita mau pakai GPU yang berat dan besar dan panjang juga, yang pastinya udah ke-handle sama si GPU bracket holder ini. Nah, lalu untuk support storage-nya di dalam casing ini kita udah bisa pasang 2 buah hard disk ukuran 3,5 inci di bagian belakang sini, dan juga kita bisa pasang 9 buah hard disk atau enggak SSD yang berukuran 2,5 inci. Jadi untuk support storage-nya ini udah cukup lumayan luas banget. Lalu di bagian belakang pun ini ada space untuk kabel manajemennya yang cukup luas banget. Jadi udah santai banget ya, walaupun kabel di belakang berantakan, tapi di bagian depan ini masih bisa kelihatan rapi karena kabel-kabelnya bakalan berantakannya ada di bagian belakang doang. Lalu untuk I/O portnya pun di sini kita udah dikasih cukup berlimpah banget ya. Kita dikasih 4 buah slot USB 3.2 yang Gen 1, lalu ada 1 buah USB Type-C yang udah 20 GB speednya, dan juga ada audio combo jack. Lalu di bagian atas juga kita ini udah dikasih handle grip, tapi cuman saya lupa untuk shooting barrelnya, jadi saya selipin aja gambarnya di sini. Ini fungsinya untuk ngebawa-bawa si casingnya karena emang casingnya udah cukup lumayan berat dan besar juga, jadi ini untuk pegangan biar lebih enak untuk handling si casingnya. Nah, selanjutnya Trix juga ngirimin saya liquid cooler mereka yaitu Panorama 360 ARGB. Cooler ini bisa dibilang direct kompetitornya langsung dari ROG Ryujin atau enggak ya sedikit di atas kelasnya NZXT Kraken Elite. Tapi di sini menurut saya Trix memberikan sesuatu yang lebih ya daripada kompetitornya. Dimulai dari LCD screen yang jelas banget, ini main point dari si cooler ini yang sudah memiliki ukuran di 6,5 inci dengan curve panelnya juga. Dengan resolusi yang luar biasa overkill juga di 2K dengan refresh rate-nya udah di 60 Hz. Dan jangan lupa juga di sini juga Trix memakai panel AMOLED ya. Jadi jangan samain dengan ROG Ryujin atau enggak NZXT Kraken Elite yang masih pakai IPS display yang jelas kualitasnya yang pastinya beda banget. Lalu nggak cuma di displaynya aja, di sini juga Trix memilih memakai pump yang luar biasa reliable banget dari Asetek. Di sini Trix memakai Asetek generasi ke-8 yang paling terbaru dan sudah memiliki garansi pump juga yang udah hingga 6 tahun ke depan. Jadi untuk pemakaian jangka lama yang pastinya bisa lebih aman banget ya. Dan gak cuma di situ, Trix juga mengimplementasikan fan di dalam head pumpnya seperti ROG Ryujin yang fungsinya sebagai cooling untuk VRM di sekitar bahan motherboard. Jadi yang jelas bisa ngebantu banget untuk kestabilan power delivery atau enggak untuk overclocking yang lebih stabil. Nah, di display ini juga kita udah ngedapetin beberapa preset yang langsung bisa kita pakai dari software Trix-nya.
atau juga misalkan kita ingin masukin video, JPEG atau GIF sendiri pun jelas juga masih bisa ya. Nah kalau untuk performanya udah bisa dibilang cukup lumayan bagus banget ya untuk di kelas liquid cooler berukuran 360 mm ini. Di sini kita memakai prosesor i9 14900K dengan power limit yang dilepas. Di sini kita bisa ngedapetin max load-nya di kisaran 300 watt lebih dan juga bisa stable load-nya di mepet-mepet di 300 watt ketika kita running Cinebench selama 10 menit dan mendapatkan skor yang udah cukup tinggi banget. Jadi sebenarnya si cooler ini udah all in one banget sih ya. Dari tampilannya udah oke, kita ngedapetin display yang AMOLED, udah gitu resolusinya 2K, refresh rate-nya juga udah 60 Hz. Udah gitu dari segi performanya yang udah cukup oke banget, ada dapat kipas fan di VRM-nya juga. Lalu dari segi harga pun masih tetap bersaing dengan ROG Ryujin yang harganya di sekitar 5 jutaan. Tapi emang bukan cooler yang murah, tapi masih tetap bisa di head to head dengan ROG Ryujin yang harganya mirip-mirip banget. Nah selanjutnya untuk part-part yang bakalan kita pakai di sini bakalan kita bahas sekarang ya. Untuk prosesor kita di sini memakai prosesor dari Intel Core i9 14900K, masih tetap menjadi prosesor terkencangnya Intel saat ini dengan jumlah core di 24 dan juga threads-nya di 32. Prosesor ini juga memiliki TDP rating di 253 watt, tapi pada kenyataannya sih bisa up to 300 watt lebih seperti yang kita benchmark tadi. Jadi udah cocok banget dengan cooler yang kita pakai sekarang yang pastinya bakalan bisa ngedinginin si i9 14900K ini. Nah selanjutnya untuk motherboard, di sini kita bakalan balik lagi pakai motherboard yang kita pakai kemarin, yaitu Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF. Kita sengaja pakai motherboard ini karena ya case-nya juga udah support BTF, jadi ingin build-nya lebih clean, jadi akhirnya kita pakai lagi aja si motherboard ini. Lalu selanjutnya untuk RAM juga masih sama dengan build yang sebelumnya, kita pakai dari Cleve Crush V RGB yang ROG Certified dengan kapasitas di 32 GB dengan speed di 7400 MB transfer per detik karena kita udah memakai Mobo ROG. Lalu untuk SSD NVMe di sini saya bakalan pakai dari tim T-Force A440 Lite dengan kapasitas di 1 TB. Kalau dari secara speed sih udah lumayan cukup kenceng banget ya, walaupun di sini kita tidak ada di RAM cache-nya, tapi untuk speednya masih tetap aman banget kok. Untuk read speednya kita bisa ngedapetin di 7400 MB per detik dan untuk write-nya ada di 6400 MB per detik. Nah selanjutnya untuk GPU juga masih sama dengan build BTF yang kemarin. Di sini kita balik lagi pakai Nvidia RTX 4090 dengan brand vendor Asus dengan seri ROG Strix BTF version. GPU ini juga udah memiliki VRAM di 24 GB dengan memori di GDDR6X dan juga memiliki TDP rating yang cukup boros di 450 watt. Nah selanjutnya untuk ke power supply, di sini kita bakalan pakai power supply yang seperti kemarin lagi, yaitu FSP Vita GM dengan kapasitas di 1000 watt, sudah full modular dan juga 80 plus gold pastinya, jadi bakalan aman banget ya untuk running system yang bakalan kita pakai sekarang. Nah begitu untuk part-part yang bakalan kita pakai di build Trix kali ini. Untuk total harganya bisa langsung dicek aja di layar monitor kalian. Nah oke deh, kalau begitu langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah buildnya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian dengan hasil build kali ini? Kalau menurut saya build kali ini udah benar-benar cakep parah sih. Antara kombinasi dengan casing aquarium dengan liquid cooler Trikes yang looknya cakep banget, dengan display di liquid cooler yang gede dan juga udah curve seperti ini, orang mana yang nggak bakalan kepincut dengan hasil buildnya? Dengan casing yang udah tempered glass di bagian depan dan samping, dan juga udah support cooling yang muat banyak fan seperti ini, dan juga udah support BTF. Jadinya untuk build kali ini kita benar-benar clean banget dan minimal kabel-kabel yang kelihatan. Dan di sini juga kita bakalan ngejar buildnya yang nggak terlalu rame RGB juga ya. Jadi di sini kita bakalan pakai fan yang non RGB dan hasilnya pun udah cukup clean banget dan nggak terlalu rame untuk RGB-nya. Cuman kalau dibilang dari segi harga ya emang total build-nya emang nggak cukup santai ya. Karena kita di sini memakai motherboard dan juga GPU yang harganya cukup mengejutkan. Tapi buat kalian yang ingin ngedapetin hasil build yang kurang lebih sama, masih tetap bisa kok dengan budget yang lebih rendah. Asalkan kita mau nurunin spesifikasinya, entah itu di prosesor, motherboard atau nggak GPU yang harganya lebih reasonable. Nah untuk experience build-nya di sini sih udah cukup enak banget ya. Space-nya udah luas banget, di bagian depan pun udah bener-bener luas, dan di bagian belakang pun udah enak banget untuk kabel manajemennya. Jadi udah nggak susah banget untuk rakit di dalam casing ini. Nah kalau untuk secara performance sih ya udah jelas banget ya. Untuk gaming di 4K dengan settingan rata kanan kita udah ngedapetin FPS di atas 60, bahkan bisa sampai ratusan FPS di games-games AAA yang nggak terlalu berat. Bahkan di Cyberpunk pun kita memakai settingan Path Tracing on dengan DLSS, dan juga frame generation kita udah ngedapetin FPS di kisaran 80-90an FPS yang menurut saya ya udah cukup banget untuk experience yang lebih enak banget. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk build Trikes kali ini. Emang kalau total harga buildnya sih emang kurang santai ya. Di sini karena saya pakai hardware yang ada di studio aja, dan kebetulan saya di studio ada build Asus BTF kemarin, jadi saya pakai ulang aja di build kali ini. Jadi harganya emang lumayan cukup mengejutkan. Nah kalau menurut kalian gimana nih tentang build PC kali ini? Langsung aja komentar di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kali ini. Semoga kontennya bisa bermanfaat dan juga menjadi inspirasi buat rakitan PC kalian. Apabila kalian ada pertanyaan seputar rakit PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, bisa langsung hubungi aja saya. Untuk detail kontaknya ada di deskripsi di video ya. Nah sekian deh untuk konten kali ini. Terima kasih yang udah standby nonton sampai akhir. Nama saya Lambang, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.